Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Salah satu hal yang terkadang bahkan sering menyibukkan kita adalah persoalan mencari nafkah. Kalau kita mau jujur, dari 24 jam waktu yang Allah berikan sehari semalam, kayaknya lebih banyak waktu kita porsir untuk mencari nafkah atau mencari rezeki itu. Terkait dengan persoalan rezeki, agar kita tidak ngotot-ngototan, agar kita tidak ngoyo, agar kita tidak iri terhadap rezeki orang lain, maka kita harus pahami bagaimana sesungguhnya caranya Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Yang pertama, cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya adalah dengan menjamin rezeki itu. Itu yang pertama. Kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Hud ayat yang ke-6, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun melainkan Allah menjamin rezekinya. Jadi seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu dijamin rezekinya oleh Allah. Dicari atau tidak, rezeki itu akan dinikmatinya. Untuk kita manusia, supaya kita menjadikan ini sebuah pelajaran, coba lihat bayi sampai batas usia dia bisa melakukan keperluannya sendiri. Kita bisa lihat bayi itu kan tidak bisa apa-apa sejak lahir sampai dia bisa melakukan kegiatannya, pekerjaannya sendiri. Itu dijamin rezekinya oleh Allah. Tidak ada bayi yang mencari nafkah, tidak ada bayi yang bekerja, tapi rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi kalau mau makan cukup menangis. Begitu dia menangis, maka orang-orang yang ada di sekitarnya diketuk hatinya oleh Allah untuk memperhatikan sang bayi, maka diberikan rezekinya oleh Allah melalui orang-orang di sekitar bayi itu. Jadi kalau ada orang mau dijamin terus rezekinya oleh Allah, jadi bayi makin terus. Yang kedua, orang sakit. Orang yang sakit, yang sedang berbaring tidak berdaya di rumah sakit, coba kita lihat, ada enggak rezekinya? Ada. Kenapa? Karena memang dijamin oleh Allah. Makan minumnya, bahkan keperluannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mati sebelum rezeki ini semua kita nikmati terhadap rezeki yang dijanjikan. Orang sakit di rumah sakit, dia tidak bisa menjalankan bisnisnya, tidak datang mengajar kalau dia guru atau dosen, tidak datang berkantor kalau dia pegawai, bahkan karyawan swasta pun juga begitu, tidak datang bekerja, tapi rezekinya tetap ada dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kita pernah dengar cerita ada seorang anak yang sakit, masuk rumah sakit, begitu banyaknya rezekinya datang dari Allah. Setiap orang yang datang bukan bawa makanan, tapi bawa amplop. Keluar dari rumah sakit dapat uang 2 juta, rezekinya dari Allah. Sampai di rumah kakaknya bilang, "Dek, bagi saya dulu itu amplop nih, isi amplop, bagi saya dulu itu uang." Dia bilang, "Tidak mau, Jak, kalau mau kau juga dapat uang sakit tongko." Coba Allah jamin rezeki kita.
Jadi terhadap rezeki yang ini tidak usah mikir khawatir, insya Allah kita pasti akan menikmatinya sampai ajal datang menjemput kita. Ada lagi satu jenis manusia itu Pak, yang dijamin rezekinya oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang menolong agama Allah. Siapapun kita, kalau kita menolong agama Allah, Allah akan jamin rezeki kita. Tidak benar jika kalau kita bilang jangan bekerja. Di dalam Al-Quran, di surah Muhammad ayat yang ke-7, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongmu dan Allah akan menumbuhkan kedudukanmu. Sehingga ada seorang syekh di Mesir, seorang guru besar, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau pernah membuat statement, saya tidak dengar dan baca langsung tulisan beliau, tapi saya dengar dari Guruta Kiai Haji Sanusi Baco LC pada sebuah pembekalan mubalik. Beliau berkata, jika engkau menolong hamba-hamba Allah, mengurus hamba-hamba Allah, mengurus agama Allah, tidak usah kamu khawatir terhadap rezekimu, karena rezeki itu yang akan datang mencari alamat rumahmu. Ini keyakinan luar biasa. Padahal itu memang betul. Kita-kita yang mubalik ini memang dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang mau membuat sebuah kegiatan dakwah, itu baru rapat persiapan panitia itu sudah dipikirkan itu siapa yang akan ceramah dan dipikirkan tentang rezekinya. Coba, betul apa tidak? Cuma kadang-kadang mubalik kita sekarang ini ada Tommy yang sudah mengalami disorientasi. Orientasinya sudah berubah. Kita mubalik ini kan orientasinya orientasi dakwah, bukan orientasi mencari duit. Sehingga seorang mubalik yang masih tetap pada orientasi dakwah itu, dia tidak akan terpengaruh kepada bayarannya. Kenapa? Karena dia selalu ceramahkan bahwa kita harus yakin dengan rezekinya Allah. Berarti kalau dikasih ke panitia sedemikian, itulah rezeki kita. Jangan sampai di rumah menoko-noko. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang pertama ini cara Allah memberikan rezekinya dengan menjamin rezeki itu. Jadi jangan makin khawatir untuk yang pertama. Yang kedua, cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya adalah melalui usahanya. Jadi cara Allah memberikan rezeki yang kedua ini harus dicari, harus diusahakan. Kalau kita merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Najm ayat 39, Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia memperoleh sesuatu melainkan apa yang telah ia usahakan. Orang yang bekerja 2 jam, maka penghasilannya adalah penghasilan 2 jam. Orang yang bekerja 8 jam, penghasilannya gajinya gaji 8 jam. Bahkan kalau ada orang yang lebih giat lagi bekerja, kemudian manajemennya bagus, ilmu tentang usaha itu bagus, maka dia pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi. Dan tidak peduli apa dia orang beriman atau orang kafir, apa dia orang sholat atau tidak, puasa atau tidak, Allah tidak beda-bedakan. Yang penting berusaha dapat. Ini cara Allah memberikan rezeki yang kedua. Makanya jangan kita pernah iri terhadap orang yang bagus rezekinya sekalipun dia tidak sholat, karena mungkin memang usahanya lebih besar, lebih kuat, lebih bagus daripada kita. Di sini tidak berlaku orang yang rajin datang sholat, berzikir tapi tidak cari uang, tidak melakukan pekerjaan, baru dia menginginkan datang rezeki dari Allah. Tidak berlaku di sini. Cara Allah yang memberikan rezeki yang kedua ini. Pokoknya siapa yang bekerja, siapa yang berusaha, maka dia yang dapat. Dalam Al-Quran di surah Al-Jumu'ah juga, ini ada motivasi besar dari Allah untuk kita hamba-hambanya. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah.
Kalau solat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah di atas muka bumi. Untuk apa? Mencari karunia Allah. Jadi terkait dengan persoalan rezeki yang kedua ini, memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mencarinya, baru bisa kita dapat. Orang yang mau dapat punya mobil mewah harus berusaha mencari pembeli mobil itu. Mau punya rumah yang bagus harus cari pembeli rumahnya. Mau jadi anggota dewan harus berusaha kampanye. Mau jadi wali kota, gubernur dan seterusnya harus berusaha. Kalau tidak berusaha tidak mungkin bisa dapat. Kemudian yang ketiga, cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, kepada hambanya adalah Dia akan menambah nikmat kepada orang-orang tertentu. Ini sudah tidak umum. Sudah mulai tidak umum. Yang ketiga, cara Allah memberikan rezeki ini hanya diberikan kepada orang yang bersyukur. Tidak bersyukur, Allah tidak kasih rezeki yang ketiga ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu firman Allah dalam Al-Quran di surah Ibrahim di ayat yang ke-7. Kalau kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kita kufur, mengingkari nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi kalau mau kita dapat rezeki yang ketiga ini, begitu kita mendapatkan rezeki, ucapan pertama kali yang harus kita ucapkan adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rezeki kepada saya. Jangan lupa ini. Jadi ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istri kalau dapat sesuatu dari suami, ucapan kita adalah Alhamdulillah. Itu merupakan sebuah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki. Walaupun sedikit yang Allah berikan kepada kita, misalnya istri melalui suami diberikan rezeki hanya sedikit, tetap ucapkan alhamdulillah. Ada tuh biasa itu istri tapi bukan di sini tahu, yang di sana ya. Ada istri diberikan rezeki sama suaminya, kebetulan sedikit apa Nabi bilang deh sedikit nah tidak cukup ki. Suami mendengarkan kata-kata seperti ini keluar dari bibir sang istri, pasti tidak enak perasaannya. Karena tidak bersyukur, tidak enak perasaannya suami. Suami tidak enak perasaannya. Jangan makin harap dia akan bersemangat bekerja. Kalau dia tidak bersemangat bekerja, maka produktivitasnya pasti akan berkurang. Produktivitas berkurang, hasil pasti kurang. Tapi coba kalau kita bersyukur, suami berikan rezeki sama kita, kemudian kita terima alhamdulillah ya Allah ada rezeki yang Engkau berikan melalui tangan suami saya ya Allah, sekalipun sedikit tapi saya yakin ya Allah ini pasti akan cukup. Suami mendengarkan kata-kata yang seperti ini dari sang istri, perasaannya pasti enak. Apa dia bilang? Nah harga tonjiko dong hasilku istriku. Maka suami pada saat itu bahagia perasaannya, semangat dia. Karena semangatnya, maka dia lebih giat lagi bekerja. Karena giatnya bekerja, produktivitasnya meningkat. Produktivitas meningkat, hasil pun akan bertambah. Disinilah jalannya Allah menambahkan nikmat kepada kita. Jadi orang yang bersyukur itu kaum muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah adalah orang yang berpikir positif. Dan siapapun yang berpikir positif, seluruh energi positif yang ada dalam diri kita akan bekerja. Dan kalau energi positif yang bekerja, insya Allah pasti hasilnya lebih bagus. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kalau tidak bersyukur atas nikmat Allah, yang bekerja adalah pikiran negatif. Tidak cukup. Sudah mulai bekerja pikiran negatif. Pikiran negatif bekerjalah seluruh energi positif negatif yang ada di dalam diri kita. Karena energi negatif yang bekerja, apa yang terjadi? Lemah, lesu, tidak ada semangat. Contoh kecil, seorang suami yang mendapat bonus dari kantor pulang ke rumah. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya sang istri tercinta. Begitu dapat bonus pulang tidak langsung ke rumah, singgah dulu di Sombauku, beli emas, cincin dibelikan istrinya karena ulang tahunnya. Tidak berat, cuma 5 gram, tapi ada berliannya.
23 karat lagi berliannya. Pulang, waktu makan malam. Waktu makan malam, ada semua anak-anak di meja makan. Dia bilang suaminya, "Bu, hari ini adalah hari ulang tahun tak. Alhamdulillah, saya dapat rezeki dari Allah. Saya kasih bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang." Dibukalah cincinnya, dipasangkan di jari manisnya sang istri. Sang istri girang, sang istri gembira, bahagia luar biasa. Istri tak pak, jangankan dikasih cincin, tidak dikasih cincin saja, cuma dikecup saja keningnya, baru diucapkan selamat ulang tahun, bahagia sekali nih. Apalagi dikasih cincin berlian, bahagia dia, bersyukur dia. Bekerja energi positif. Selesai orang makan, itu piring menumpuk di dapur, tidak ada kebetulan pembantu, tidak ada pembantu. Itu piring habis dicuci, tidak nerasa itu istri habis itu piring dicuci. Kenapa cincin berlian 5 gram? Pada kasus yang lain, sang suami makan malam beserta istrinya, bertiga dengan 1 orang anaknya. Pada saat makan, sang istri dalam hatinya, pasti nak puji ini masakanku suamiku, karena yang saya masak adalah menu-menu yang dia suka. Tapi sang suami bilang, dede, ini mamamu setiap tambah tua ini usia pernikahan, tambah anutungi caranya masak lain-lain ini makanan kenapa nak keasinan semua, di mana beli garam yang saya salahkan. Si istri dengar yang seperti ini pak, kecewa dia, bekerja energi negatif. Selesai orang makan, 3 piring ditambah dengan piring-piring kecil, setengah mati ini itu nak cuci. Kenapa setengah mati nak cuci? Karena bekerja energi negatifnya. Sekarang kalau kita mau mendapatkan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan cara yang ketiga ini, yaitu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu rezeki diterima, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau kita sudah manfaatkan, ada kelebihan, berbagi dengan orang lain. Dan yang ketiga, rezeki itu harus membawa kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang terakhir, cara Allah memberikan rezeki ini cara yang paling luar biasa, yaitu Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dipikirkan oleh hambanya, tidak pernah terlintas dalam benak, karena tidak ada yang kita usahakan, tiba-tiba ada rezeki. Siapa yang akan memperoleh kemuliaan ini? Siapa yang akan memperoleh rezeki yang luar biasa ini? Juga tidak semua orang. Hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran di surah At-Talaq, di akhir ayat yang kedua dan awal ayat yang ketiga, ini biasa diwiridkan orang, dikatakan sebagai ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan baginya jalan keluar dari setiap kesusahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ini janji Allah dan ini pasti terjadi. Berlaku di sini Pak orang yang rajin datang sholat. Berlaku di sini orang yang rajin wirid, rajin berzikir, yang rajin puasa. Berlaku di sini semua hal yang kita lakukan dalam bentuk pengabdian kepada Allah dan menjauhi larangannya, maka ini yang akan menghantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, dan inilah yang akan mendatangkan rezeki dari arah yang tak terduga. Makanya Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, mari kita menunaikan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan puasa yang kita tunaikan bukan hanya berhati-hati dari hal yang membatalkan puasa, tapi juga harus berhati-hati dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, agar kita mencapai tujuan pelaksanaan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Kalau kita menjadi insan-insan yang bertakwa, maka sering-sering Allah akan berikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak kita duga sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi